Ketemu lagi dengan Roditu channel yang membahas mengenai bahan ajar untuk produk kreatif dan kewirausahaan, tutorial, dan juga vlog. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai contoh soal tertulis untuk Panitia Pemungutan Kecamatan dan PPS untuk Pemilu 2024 bagian kedua. Yang pertama adalah status yang dimiliki oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota, yaitu A. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota sifatnya ad hoc. B. KPU sifatnya tetap, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota sifatnya ad hoc. C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota sifatnya tetap. D. KPU dan KPU Provinsi sifatnya ad hoc, sementara KPU Kabupaten atau Kota sifatnya tetap. Jawabannya adalah C. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota sifatnya tetap. 2. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD yaitu A. Melakukan penyusunan dan penetapan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, Panitia Pemilihan Luar Negeri, serta KPPSLN. B. Melakukan penyusunan dan penetapan untuk pedoman teknis dari setiap tahapan pemilu setelah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah. C. Melakukan perencanaan program dan anggaran serta menetapkan jadwal pelaksanaan. D. Semua jawaban di atas benar. Jawabannya adalah D. Nomor 3. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, penyelenggaraan dan pengawasan pemilu diatur oleh A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, D. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Jawabannya adalah B. Nomor 4. Penyelenggara pemilu wajib melaksanakan pemilu yang berdasar pada asas penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal ini, berikut merupakan prinsip penyelenggaraan yang tepat adalah A. Mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, akuntabilitas, ekonomi, efisiensi, dan efektif. B. Keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, ekonomi, jujur, dan adil. C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. D. Mandiri, kepastian hukum, keterbukaan, dan adil. Jawabannya adalah C. Mandiri, adil, jujur, akuntabilitas, tertib, keterbukaan, proporsionalitas, kepastian hukum, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Nomor 5. KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota memiliki sifat hierarkis. Undang-undang yang mengatur ini yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal dan ayat yaitu A. Pasal 10 ayat 1, B. Pasal 10 ayat 2, C. Pasal 9 ayat 1, D. Pasal 9 ayat 2. Jawabannya adalah C. Pasal 9 ayat 1. Nomor 6. Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KPU Kabupaten atau Kota dalam melakukan penyelenggaraan pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD kecuali A. Menyampaikan terkait dengan daftar pemilih kepada KPU Provinsi, B. Menindaklanjuti atas temuan serta laporan yang disampaikan Panwaslu Kabupaten atau Kota,
C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. D. Melakukan evaluasi serta membuat laporan dari tahapan penyelenggara pemilu. Kecuali jawabannya adalah C. Menyusun serta menetapkan tata kerja dari KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN. Nomor 7. Dasar yang digunakan dalam pengawasan pelaksanaan pemilu sehingga memberikan jaminan untuk pemilu benar-benar dilaksanakan adalah A. Prinsip kehati-hatian dan adil kepada seluruh pihak. B. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. C. Sistem proporsional terbuka. D. Asal penyelenggaraan negara yang baik atau good governance. Jawabannya adalah B. Asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan. 8. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, pengertian hak asasi manusia yang dimaksud di dalamnya adalah A. Kebebasan dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dipeluk. B. Kemerdekaan sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban dunia. C. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. D. Hak mengadakan kerjasama dengan negara lain. Jawabannya adalah C. Hak menikmati kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. 9. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil perhitungan suara mendapatkan ancaman pidana yaitu A. 18 bulan hingga 3 tahun dan atau denda sebesar 6 juta hingga 60 juta rupiah. B. 6 bulan hingga 3 tahun dan atau denda sebesar 100 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. C. 3 bulan hingga 18 bulan dan atau denda sebesar 600 ribu rupiah hingga 6 juta rupiah. D. 18 hari hingga 3 bulan dan atau denda paling besar 6 juta rupiah. Jawabannya adalah B. 6 bulan hingga 3 tahun dan atau denda sebesar 100 juta rupiah hingga 1 miliar rupiah. 10. Pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi, dan Ketua KPU Kabupaten Kota bertanggung jawab terhadap yaitu A. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. B. Rapat pleno. C. Rapat rutin. D. Legislatif atau DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Jawabannya adalah B. Rapat pleno. 11. Ketua KPU Kabupaten atau Kota memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya terhadap A. KPU Provinsi. B. Rapat pleno. C. Rapat rutin. D. KPU Pusat. Jawabannya adalah B. Rapat pleno. 12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur tentang A. Badan Pengawasan Pemilihan Umum. B. Pengawas Pemilihan Umum. C. Penyelenggara Pemilihan Umum. D. Komisi Pemilihan Umum. Jawabannya adalah C. Penyelenggara Pemilihan Umum. 13. Kelembagaan penyelenggaraan pemilu kedudukannya terdapat dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 Pasal 22 yang berbunyi A. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. B. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional dan dibiayai oleh APBN dan APBD. C. Pemilihan umum diselenggarakan langsung, umum, bebas dan rahasia, dan juga jujur serta adil. D. Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan DKPP. Jawabannya adalah A.
Pemilihan umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 14. Syarat untuk menjadi calon anggota KPU, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pada pasal A. Pasal 19, B. Pasal 20, C. Pasal 21, D. Pasal 22. Jawabannya adalah D. 15. Struktur dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia yaitu A. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS. B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN. C. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPPLN, KPPLN, PPDP. D. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN, PPDP, dan PTS. Jawabannya adalah B. KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPLN. Demikian contoh soal tes untuk PPK dan PPS. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk teman-teman yang saat ini sudah mendaftar sebagai badan ad hoc untuk PPK dan PPS yang sudah dimulai tanggal 22 sampai 29 November kemarin. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.